Salah satu keuntungannya lah, one of the benefits lah, like, makanya kita pilih Kanada atau orang-orang pilih Kanada karena itu juga. Oke? Halo, apa kabar guys? Ketemu lagi dengan Cindo Kanada dengan Vivi dan Suami. suami. Nah, video kali ini kita mau ngebahas sedikit. Since kemarin itu ada yang request minta dikasih tahu detail-detailnya bagaimana sih kalau mau pindah ke Kanada. So, kita akan kasih sedikit. Sebenarnya udah banyak sih orang udah kasih caranya bagaimana mau pindah ke sini. Sekarang sih yang kita mau ya kita coba share apa yang kita tahu based on our yang kita udah coba alami juga. We share from our past experience lah. Yes, begitu. So, karena semua urusan PR kemarin itu adalah si Erwin yang ngurusin, aku nggak tahu. Jadi dia yang akan pegang kendali hari ini. Oke, cus. Yeah, thank you. So basically yang paling populer sekarang itu kan itu express entry ya buat imigrasi ke Kanada. Express entry itu kalian bisa lah lihat infonya semua di cic.gc.ca. Nanti Vivi kasih linknya ya di bawah, ntar ada semua informasi. Jadi kalian itu harus rajin browsing di sana gitu ya. Atau kalau kalian malas yang modelnya ya yang bisa lewat agen ya, agensi ya, tapi hati-hati banyak agen tipu-tipu betul. Kalau kita dulu sih apply ya sendiri, isi aja formulir, as long semua persyaratan yang ada di sana kita turutin, komplit semuanya, checklistnya semua pasti dapat kalau semuanya. Karena kan juga kalau mau ikut express entry nanti ada questionnaire dulu. Betul. Kita harus isi ada poin nggak, minimum poin tuh yang bisa 67 minimum poin, baru kita bisa masuk ke express entry pool gitu. Nah, jadi maksudnya express entry itu bukannya express ngeplay langsung dapat ya, bukan. Iya. Tapi itu program di mana ada skill workers yang dibutuhkan di Kanada itu. Jadi mereka itu compete tuh dari seluruh dunia untuk masuk ke dalam itu, dan mereka masuk ke dalam suatu pool, itu pooling jadinya. Jadi semua talents dari seluruh dunia itu masuk. Jadi guys, kalian itu compete-nya bukan hanya dengan diri sendiri atau dengan Indonesia doang, tapi seluruh dunia, orang-orang seluruh dunia yang mau pindah ke Kanada itu. Dan minimum poinnya itu di situ nanti 67 itu dari baru nanti kalian bisa hitung lah semua dari faktor umur, faktor pendidikan, faktor yang lain-lain lah, sosial atau faktor istri juga, itu istri atau suami lah, spouse kalian itu juga akan sama mendukung. Nilai Inggris juga kan? Nilai juga penting juga, itu ada IELTS, masih IELTS yang diambil itu. IELTS-nya IELTS bukan pendidikan ya, bukan kayak sekolah itu ambilnya IELTS academic, tapi kalau untuk imigrasi ini ambilnya IELTS yang general. Oke. Untuk nanti untuk IELTS-nya segala macam bisa mungkin next video kali ya, kalau ada ininya. Tapi ya begitu. Jadi express entry itu ada beberapa program juga, kalian bisa lihat lah di sana itu requirement-nya mana yang cocok untuk kalian. Mungkin nanti juga Vivi bisa kasih lihat linknya di dalam linknya, atau ada screenshot yang bisa kalian lihat, nanti bisa pilih program yang mana. Persyaratannya di dokumennya. Iya. Jadi begitu. Terus juga apa lagi ya? Mungkin kayak mesti dikasih tahu kali, kayak minimum pendidikan, kalau mau apply skill worker itu apa gitu. Oh gitu. Kalau ya seperti yang like I said before, everything is like it there in their website. Tapi secara garis umumnya
Kalau minimum education itu S1 ya, kalau untuk yang ada skill worker-nya itu. Nah, kalau dari itu ada salah satu programnya itu yang paling umum ya, paling umum itu S1, terus ada pengalaman minimum kerjanya berapa lama ya. Tapi juga ada juga yang kalau skill trades itu seperti carpenter, plumber, atau butcher, itu kayak farmer juga bisa, atau agriculture. Itu ada, itu different pathway itu yang bisa kalian coba lihat. Itu yang skillnya, istilahnya educationnya nggak tinggi tapi kalian punya skill keahlian seperti itu ya, yang dibutuhkan di Kanada juga gitu. Atau kayak alat-alat berat, construction worker gitu juga itu. Jadi itu ya ada list of occupation gitu, ada list of occupation yang needed lah in Canada gitu. Kurang orangnya untuk ke situ karena kan kerja berat, orang malas kali ya. Nggak semua orang mau kerja fisikal ya. Gitu. Jadi ya, tapi satu yang bisa kita kasih tahu sih ya, kita share itu, kalau mau pindah ke Kanada atau pindah ke negara manapun di luar negeri dari Indonesia, kalian harus punya mental baja ya. Jangan gengsi. Jangan gengsi juga, karena before pokoknya basically sebelum kalian decide untuk move, kalian harus yakin bahwa kalian mau kerja apapun. Karena kalian pindah misalnya di Jakarta itu dokter, di Indonesia itu dokter kayak atau apa kayak manajer, kesini kamu belum tentu dapatnya itu langsung, kecuali kamu benar-benar inilah misalnya reference bagus atau pindah dari company yang sama, minta move transfer ke sini, dapat job yang sama. Biasanya pun di dalam internal job bisa dari manajer turun jadi supervisor seperti itu. Apalagi kalau kalian profesi kayak dokter sih, di sini sih nggak mungkin, kalian harus sekolah lagi juga gitu. Salah satunya ya sekolah itu membantu lah untuk dapat cari kerja, karena di Kanada itu ada tuh yang istilahnya Canadian experience. Di tempat-tempat kerja itu tanyanya Canadian experience, walaupun agak aneh ya. Kan kalau baru pindah Kanada gimana punya Canadian experience ya? Tapi ya, begitulah salah satu mereka tuh istilahnya saringannya, bahwa when you apply for a job, they look for Canadian experience. On that point, mungkin kita bisa bahas jadi come to Canada as like international student gitu ya. Kenapa ada benefit ya? Kenapa ada benefitnya juga? Kalian datang mau coba imigrasi ke Kanada, tapi datangnya sebagai international student dulu. Karena kalau kalian datang dengan belajar dulu, kalian kan dapat Canadian experience-nya tuh. Jadi bisa dipakai untuk cari kerja gitu. Dan enaknya kalau di Kanada ini, kalian international student, kalau yang sudah punya keluarga bisa bring the spouse, bisa bareng istri, suami, anak bisa sekolah gratis sampai high school. Dan istri atau suami bisa dapat kerja work permit full time selama masa kalian itu kuliah. Jadi student ya, misalnya kalian ambil programnya setahun, jadi spouse kalian itu dapat work permit untuk 1 tahun. Jadi kalau 2 tahun dapatnya 2 tahun juga. Dan kalau kita sih rekomennya kalau kalian mau pathway lewat jadi international student dulu, kalian harus ambil yang minimal yang 2 tahun. Karena kalau kalian 2 tahun setelah lulus kuliahnya, nanti kalian dapat postgraduate work permit namanya PGWP, itu 3 tahun. Jadi kalian sekolah 2 tahun, dapat work permit 3 tahun, total kalian punya waktu 5 tahun. 5 tahun untuk secure visa, itu dapat permanent resident gitu. Dan juga kalau kalian punya spouse, selama spouse kalian bekerja full time ya, mereka juga bisa dapat chance untuk dapat apply permanent resident dari kerjaan mereka juga, karena mereka kan dapat tuh Canadian work experience-nya gitu. Karena kalau kalian istilahnya datang kemari mau dapat PR dari international student, setelah kalian lulus itu ada namanya yang Canadian Experience Class.
Untuk international student biasanya apply dari itu untuk dapat PR. Intinya setelah lulus kalian bisa minimum kerja 1 tahun, 1 tahun kerja di dalam job-job yang NOC-nya minimum B itu, kalian bisa apply jadi permanent resident gitu, express entry. Tapi ya untuk federal ya, ada juga lagi kayak provinsi-provinsi lain misalnya yang punya PNP itu jadi mereka ada requirement lain lah. Jadi ya, tapi secara general, secara federal, kalau kalian lulus international graduate, kalian punya waktu. Kalau suami atau istri kalian itu kerja minimum setahun, nah jadi kan mereka tuh mungkin bisa dapat selain tambah nilai untuk apply express entry, mereka dapat juga pengalaman kerja di Kanada, dan mungkin aja ada juga company yang bisa sponsor walaupun nggak banyak ya, kecil lah. Jangan berharap dari sana, tapi bisa saja. Jadi banyak jalan menuju Roma gitu. Jadi istilahnya mau apply imigrasi ke Kanada itu banyak cara, dan cara yang kita pakai belum tentu sesuai dengan yang kondisi kalian, dan kondisi kalian juga belum tentu sesuai sama semua orang gitu. Jadi tapi ada secara garis besar umumnya gimana cara-cara yang bisa ditempuh gitu. Jadinya kondisi itu sesuai masing-masing, dan kita juga kita ini bukan immigration consultant or something like that. We just share our experience, dan jadi kalau bisa kan semakin banyak komunitas Indonesia di sini juga lebih asik, ya kan, makin banyak orang Indo gitu. Jadi bisa mungkin tambah teman, tambah pergaulan, gitu kan ya. Karena Indonesian community itu in Canada is like one of the lowest, nggak banyak Indonesian di sini ya. Terus apa lagi? Jadi kalau international student, yang pertama kalian harus pilih, kalau kalian mau datang ya sebagai international student, kalian harus datang, pilih persyaratannya, cari sekolahnya di mana ya. Kalian harus tahu kalian mau di provinsi mana. Itu udah paling penting. Iya, karena provinsi itu beda-beda peraturannya, biaya hidup juga beda-beda. Kalau bisa kalian itu ke kota yang lebih kecil, kalau nggak mau keluar uang banyak ya. Tapi kota kecil ya peluang kerja juga lebih kecil ya. Plus minus ya. Tapi ada plus minus, tapi ya mungkin lebih gampang juga untuk apply PR-nya karena kan mungkin provinsi kecil itu butuh orang. Kota nggak kecil banyak saingan juga kan. Kalau kalian ke kota misalnya Toronto, Vancouver, kalian tuh bersaing sama semua top talent dari seluruh dunia, itu yang datangnya ke sini. Sama anak-anak muda juga. Iya. Itu kan tergantung umur kalian juga ya. Mungkin kalian mau dari tamat SMA langsung mau lanjut kuliah S1 di sini, atau kalian memang udah berkeluarga terus kalian mau merubah nasib istilahnya, pindah sini. Ya, jadi ya, tapi di sini mau umur berapapun ya, nggak ada batasan untuk kuliah lah. Tapi ya udah terlalu ini juga, istilahnya poinnya tambah turun juga karena umur menentukan ya. Kalau usia jangan ngomong tua lah. Jadi ngomongnya kita bukan usia, kasihan nanti ada yang tersinggung. Jadi kita ini aja, kalau kalian merasa usianya udah ini ya, karena kalian juga di sini nanti kerjanya kan ada pensiun, ada segala macam, itu harus dipikirkan juga. Settling down itu juga kadang-kadang udah terlalu ini ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kita nggak ini juga. Kita juga datang kemari juga nggak dalam usia muda, udah ada keluarga, ada anak. Jadinya, tapi maka dari itu tidak menutup kemungkinan usia kalian berapapun untuk pindah ke Kanada. Betul. Yang penting niatnya. Yang penting niatnya dulu. Oke. Kalian mau datang udah punya keluarga, sekolah dulu pun bisa. Yang penting kalian diterima sama sekolahnya dulu satu gitu ya. Terus lulus, nanti apply. Sekolahnya benar juga, iya. Sekolahnya juga pilih yang benar ya.
juga saya kasih tahu ini Informasi informasi penting nih ya. penting nih, jangan sekolah ambil yang di private school. Oke, private school itu nggak bisa dapat postgraduate work permit. Memang banyak sekolah-sekolah murah di Kanada, tapi mereka setelah kalian lulus kalian tidak bisa dapat yang namanya izin kerja work permit itu. Tapi kalau memang kalian beruntung selama kalian sekolah, kalian kan boleh kerja tuh. Nah, kalian mungkin ya waktu kerja part time ada company yang bisa sponsorin, bisa juga, tapi itu kan sangat beresiko. Chance-nya lebih kecil. Kalau dari pathway yang saya sebutkan tadi kan, kalian ada waktu sekolah 2 tahun tambah 3 tahun, jadi kalian ada waktu 5 tahun nih. Kalau kalian cuma ambil langsung, misalnya private school nih murah, dananya pas-pasan, istilahnya mau cobalah ngadu nasib, gambling, bisa, tapi kalian itu benar-benar masih usaha selama kalian sekolah itu dapat kerjaan yang mau sponsor gitu. Jadi kalian harus sambil kuliah kalian tuh cari kerjanya udah tanya, langsung ngomong sama bosnya, nah nanti bisa sponsor nggak nih? Nggak mau ya gitu. Jadi iya, jadi kalian nggak buang-buang waktu, jangan wasting time jadinya gitu. Waktu tuh pokoknya yang paling penting di sini adalah waktu. Jadinya kalian itu racing with the time, ya. Terus apalagi ya? Itu apa, minimum IELTS-nya berapa kalau student? Minimum student itu sekolah itu tergantung, kalian harus lihat. Kebanyakan sih katanya rata-rata 6,5 kali. 6 atau 6,5 atau 6. Kalian itu cek di sekolah masing-masing itu beda-beda. Ada sekolah pun yang nggak butuh IELTS, gitu. Jadi kalian harus lihat ya. Itu kita ini kasih secara general aja nih, karena semuanya kalian bisa cek di cic.gc.ca itu. Iya, kita nggak mau lah terlalu in-depth, ini kita bukan immigration consultant. Terus informasi lagi. Iya, kita walaupun tapi kita semua immigrant itu kita semua isi sendiri. Jadi ya gitu. Kita nggak pernah pakai lawyer. Nggak pernah pakai lawyer, nggak pakai agen segala macam. Jadi kita semua isi sendiri. Semuanya karena semuanya ada di sana, instructionnya jelas. Kalau kalian bisa ngikutin, kalian tinggal isi, pasti kalian bisa. Emang kalau kalian memenuhi syarat, kalian pasti dapat PR-nya gitu. Poinnya cuma satu sih, rajin baca. Ya, rajin baca, rajin cari tahu. Gitu. Jadi ya sama udah tekadnya udah bulat. Jangan jadi benar-benar ini kalau mau langsung. Jadi gitu. Terus dana kali. Kira-kira sih kalau college di Kanada yang public college lah yang good itu mungkin satu semesternya itu 8.000-an kali, 8.000-9.000 dolar Kanada. Dan kalian sekolahnya biasanya itu 4 semester yang harus kalian bayar. Tuh, jadi kira-kira itu aja udah 8.000 kali 4. Iya. 8.000 kali 4 itu hanya biaya sekolah, guys. Iya, biaya sekolah. Belum kalian tempat tinggal. Kalau tergantung kota mana. Kalau bisa kalian itu share hanya room saja. Biasanya kalau room doang itu rentalnya cuma kayak anak kos gitu, biasanya mungkin 500 dolar lah sebulannya. Gitu. Kalau bawa family itu nggak mungkin bisa share room. Karena orang nggak mau. Misalnya mereka bisa kalau kita share room tuh mereka dikasih tahu requirement-nya apa. Kita mau kalau cari tempat tinggal juga gitu. Kecuali kalian ada teman ya. Nah, untuk itu mungkin kita bisa ngomong di lain waktu juga lah soal kayak tempat tinggal karena itu topiknya juga luas lagi, we don't have enough time for this. Jadi kita ini bahas singgung-singgung aja juga ini tentang soal tips-tips pindah Kanada, supaya kalau kalian ada pertanyaan ya boleh lah diisi di komen-komen, ini kita akan sebanyak mungkin kita jawab. Ya nggak? Jadi ini kisi-kisinya aja istilahnya, just like an introduction, bukannya yang mendalam. Udah banyak juga channel-channel yang ngomongin soal pindah-pindah Kanada atau negara lain. Semua informasi sudah ada di website yang sudah kita sebutkan tadi, dan ada linknya di sana. Kalian bisa sambil lihat. Kalau kalian ada pertanyaan boleh tanya kita. Kita ini ya kalau yang masih belum tahu juga, kita tinggalnya di Toronto, Canada, in the province of Ontario. That's the biggest city in Canada. Oke? Oke. Terus? Apa lagi ya guys ya? Mungkin kalau kayak kita sudah punya keluarga ya, banyak kan orang kalau kayak keluarga lebih concern. Entar anak gua gimana ya cara sekolahnya, nah gitu-gitu.
itu nggak usah khawatir guys, nanti itu semua ada, gampang semua. Kita itu udah proof itu, kita Iya, buktinya kita kita waktu pindah pertama kali anak sekolah langsung integrasinya juga gampang. Pokoknya di sini tuh semua aturannya jelas. Jadi yang penting dia minta apa, persyaratannya apa, kita lengkap, udah that's it. Jadi nggak ada masalah. Ya, birokrasinya nggak ini. Yang penting kita semua requirement komplit, it's a go, gampang. Betul. Gitu. Yang penting niatnya. Terus ada yang takut anakku ntar bisa adaptasi nggak? Kalau soal anak, apalagi kalau masih kecil, Gampang banget anak adaptasi. anak-anak itu nggak tahu Langsung. ya. Kalau based on pengalaman, anak kita waktu pertama kali masuk pindah ke sini, dia kayak ngerasa biasa aja, nggak ada Iya. ngerasa mau nangis, mau pulang ke Indo, nangis. Bahkan di hari pertama sekolah aja udah langsung say bye. Iya. Kita Kalau kayak kita shock. punya our first child itu langsung aja masuk aja. Dan Just kita say bye. justru kita yang concern. Hah? Cuma say bye? Nggak Iya, nangis? nggak nangis, nggak nyari. And the next day Dan naik bus. udah langsung naik ke bus. school bus, langsung naik itu, kita nggak perlu kita antar lagi. Jadi kita nggak perlu antar jemput lagi, dia tinggal naik school bus saya pulang perginya. Iya, so far kita nggak ada pengalaman yang ini sih soal anak ya. Hmm. Kalau soal kita udah gede, maksudnya kita lebih bisa adaptasi lah gimana ya, lebih Ya. gampang lah Ya. kalau kita. Yang penting ya tuh niatnya dulu. Oke, Iya. kayak aku kan seperti yang kemarin video sebelumnya, kenapa aku pindah itu kan emang kayak impian aku dari dulu. Terus ternyata aku ajak suamiku, ternyata akhirnya mungkin antara dia udah bosen atau emang dia antara mau juga nyobain gitu loh. Terpaksa sih rasanya. Tapi so far we are happy here. Ya. Kalau me sih, me or I, Are you happy? I'm used to it already. I used to go to school in USA, Kayak and dia I dulu sebelumnya work, tinggal di Amerika. yeah, and I work like a back and forth also, go travel the world. So for me, living anywhere like it's okay. Like in Indonesia, I'm okay. In here, I'm okay. I'm like a pretty adaptable. Yang penting yang Billy happy, saya Yeah. happy. Yang penting itu satu sih, happy wife is a happy life, oke? Kalau nggak kuping ini. Catat itu yang buat suami-suami. Nah, karena ya, you know, itu wanita-wanita Jangan, itu maunya dimengerti, maunya di service ya, Maunya dipenuhin. maunya Gue mau dipenuhi. pindah, harus pindah. Gue Iya. nggak peduli caranya gimana. Gitu. Kalau kalian, kita nggak tahu nih ceritanya. Menurut kita ini yang kita bisa share. Tapi kalau menurut kalian kurang jelas nih ceritanya, detail-detailnya, nggak apa-apa. Kalian bisa tambahin masukannya apa di komen, di kolom. Jadi kita tahu apa yang kita mesti share, apa yang kurang. Bagian kedua, oke. So far ya cukup lah untuk sementara ini ya. Ya cukuplah. Jadi ada dua macam, kalian mau cukup pindah Kanada lewat express entry, langsung datang sebagai landing as a PR. Jadi kalian udah apply PR-nya sebelum kalian pindah dari Indonesia. Atau kalian bisa coba datang dulu langsung ke Kanada sebagai student. Oke? Yes. And sepertinya sekarang yang paling populer itu banyak yang datang sebagai student dulu. Itu kayak mereka cara paling cepet lah kalau kita Iya. bisa bilang. Paling cepet untuk masuk, istilahnya kalian masuk dulu Kanada kan. Yang penting Gitu. kita masuk dulu gitu. Nah, Banyak yang jadi bilang. kalian terus apply-nya dari dalam. Betul. Gitu. Karena kalian kalau apply masuk express entry pun kalian kan pasti ngantri, nunggu, ada banyak informasi. Kalian juga kalau browsing udah lihat lah, ada orang yang bisa sampai 7 tahun atau 2-3 tahun baru dapet. Tapi kalau kalian udah dari, maksudnya istilahnya datang sebagai student kan, kalian udah datang udah langsung di Kanada, langsung. Betul. Tapi ya salah satu downside-nya itu kalian mesti keluar modal lebih banyak dulu ya. Betul. Jadi Karena ada kalian kan kayak- bayar uang sekolahnya. Tapi ya uang sekolahnya itu istilahnya modal kalian untuk dapat Dapet, kerjaan iya, juga iya, lah di sini. iya. Dapat kerjaan, dapat PR di Kanada gitu. Jadi kalau kalian memang
tujuannya mau dapat PR, ya habisin uang untuk sekolah itu worth it lah. Oh iya, satu lagi, kalau kalian bayar kuliah itu tuition fee-nya juga nanti kalau kalian mau isi tax tahunan bisa kalian masukin juga, kalian bisa dapat tax return juga lumayan itu. Iya betul Ya, ya. itu salah satu untungnya ini di Kanada ini. Jadi kalau kalian masuk sebagai student di Kanada itu kalian bisa bawa keluarga, dan di Amerika enggak, dan kalian bisa kerja juga, dan keluarga kalian juga bisa kerja. Itu difference-nya tuh. That's the big difference. Oh iya ya, kalau di Amerika nggak bisa ya. Tempat lain itu bayangkan nggak bisa. Oh di Australia juga nggak bisa setahu aku. Iya, Jadi iya. anak-anak mesti bayar sekolah. Iya, jadi Kita ada ini teman juga Mas. salah satu keuntungannya lah. One of the benefits lah, makanya kita pilih Kanada, atau orang-orang pilih Kanada karena itu juga. Oke? So like I said before, if you guys have any question, just like ask us through the comments there, the comment sections below, and then we'll try our best to answer all your questions. Iya, atau DM di Instagram, Cindo Kanada. Yeah. Support terus ya channel kita support ini. Terus, jadi kita semangat. Supaya semangat, dan please like, comment, and subscribe. Yes. Jadi kita bisa kembangin channel ini mungkin jadi lebih besar lagi ya, oke? Ya, nah. Nanti kita cerita-cerita yang lain. Thank okay? you guys Thank for you watching. Bye.